Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, perkenankan kami membacakan pengumuman dan beberapa intensi misa sebagai berikut. Selama misa berlangsung, mohon umat memakai masker dengan baik dan benar. Demi menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama, dimohon umat untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di bangku gereja atau di area gereja. Intensi misa. Mohon rahmat, kesejahteraan, dan keselamatan untuk segenap umat Allah di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan para imamnya, serta bagi semua umat Allah dari manapun yang berdoa di gereja katedral. Semoga semuanya dikaruniai rahmat, kesejahteraan, dan keselamatan. Mohon rahmat kesembuhan bagi para pasien COVID yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, maupun bagi mereka yang sedang isolasi mandiri. Mohon perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Yesus serta Bunda Maria bagi para tenaga medis dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi di surga bagi almarhum Bapak Sastraan Goli yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Bagi keselamatan jiwa arwah Saudara Usman Intan yang meninggal 8 Februari 2022, semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yesus dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi bagi Bapak Vincentius Santoso Sugijo yang dipanggil Tuhan 40 tahun yang lalu, dan Ibu Teresia Rubingu dan Maria Karsiani. Mohon kesehatan, kelancaran, perlindungan dari Bapa dan Bunda Maria bagi Christopher Lisar dan Nicholas Lisar dalam perjalanan ke Jakarta, sehingga sampai dengan sukacita. Mohon rahmat kesembuhan bagi Antonius Reza. Sekarang marilah umat Allah yang terkasih, kita berdoa bersama-sama doa pembangunan gereja pastoral, dilanjutkan dengan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhanku dan Allahku, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini, terutama dalam proses pembangunan gereja pastoral dan pastoran, serta Gua Maria Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Memang ada berbagai pengalaman yang telah kami lalui, pengalaman gembira dan sukacita, dan juga pengalaman sulit dan berat pun kami jumpai. Namun karena penyertaan-Mu, semua pergulatan dan tantangan yang ada bisa kami lalui. Kami juga bersyukur kepadamu, karena Engkau telah membuka dan melancarkan pintu-pintu keterlibatan umat-Mu dalam proses pembangunan ini. Relasi, komunikasi, koordinasi, donasi, dan berbagai wujud sumbangsih lain yang turut mendukung kelancaran proses pembangunan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati umat-Mu ya Tuhan, melindungi dan menjaga mereka. Akhirnya ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah. Pimpinlah, kuasailah, kuduskanlah, dan sucikanlah seluruh rencana dan usaha kami untuk segera menyelesaikan proses pembangunan gereja pastoral dan pastoran, serta Gua Maria Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Tentunya semua demi kemuliaan-Mu, sebab pertolongan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Guru dan Tuhan kami, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Maria, Bunda kami, doakanlah kami.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini Sabtu dalam pekan biasa yang ke-6, mari kita menyiapkan hati kita mengawali perayaan Ekaristi ini agar kita senantiasa sungguh-sungguh diperkenankan bersama Dia, yaitu kalau kita mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Untuk itu marilah kita hening sejenak mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa sudi mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita persembahkan seluruh intensi yang dimohon pagi hari ini dan juga intensi kita masing-masing kita doakan dalam doa gereja. Allah Bapa Raja Maha Mulia, terpujilah Engkau atas misteri penjelmaan Putramu. Semoga lidah kami Kau penuhi dengan kata-kata baik, dan hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak di antara kalian mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudara, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Tolonglah ya Tuhan, sebab sudah habislah orang saleh. Telah lenyaplah orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Orang berkata dusta satu kepada yang lain, dengan bibir manis dan hati bercabang mereka berbicara. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan memotong lidah yang berbicara sombong. Milik orang yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kamilah topangan kami. Siapakah dapat menguasai kami? Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau ya Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Alleluia,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, salah satu indera kita adalah mulut atau lidah. Dan dari mulut atau lidah itu begitu banyak orang selalu berbicara terus menerus. Itu artinya apa? Banyak orang lebih suka berbicara, ngomong daripada mendengarkan. Akibatnya fatal kalau orang tidak banyak atau melatih telinganya untuk mendengarkan. Orang yang selalu ngomong terus saja itu sebetulnya minta untuk ada pengakuan diri supaya orang mengakui. Coba kalau misalnya seseorang ada di YouTube gitu di medsos gitu, mana ada yang diem aja, yang nggak terkenal, pasti dia ngomong dan banyak sekali. Sudah berkali-kali kita diingatkan oleh Yesus, supaya berapa kali itu kita dengar Yesus selalu berkata, "Barang siapa punya telinga hendaklah mendengarkan." Waktu Yesus dibaptis juga kita mendengar ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku." Hari ini kita mendengar Yesus mengulangi lagi itu ketika ketiga murid dibawa Yesus naik ke atas bukit atau ke atas gunung. Ini Petrus tidak ngimpi loh karena jelas Yesus mengajak mereka 3 orang
ya untuk naik dibawa ke atas gunung. Orang bisa saja mengatakan, oh itu mimpi apa, jelas Yesus ngajak kok ya. Dan mereka melihat kemudian ada 3 orang dan itu orang hebat-hebat. Mulai perjanjian lama yaitu Musa, lalu Elia, Musa, lalu kemudian Yesus sendiri. Ya, ini nabi perjanjian lama, satunya nabi perjanjian baru. Supaya murid-murid diajak ini supaya murid-murid bisa membedakan ya, nabi-nabi dulu ya memang juga banyak ditolak, tetapi tidak ada yang menderita sampai seperti Yesus. Maka tiba saatnya ketika Yesus ngomong tentang dirinya, bagaimana halnya dengan anak manusia, dia akan banyak menderita. Dan murid-murid dilarang untuk memberitahukan hal itu. Itu artinya apa? Ketika para murid melihat itu, mereka melihat kemuliaan Yesus, malah dilarang untuk disampaikan, ya supaya murid-murid itu tidak banyak bicara, kecepres saya ya. Supaya apa? Ya kadang-kadang orang kalau banyak bicara itu ditambahi, dikurangi, begitu toh. Coba contohnya misalnya ada orang 10 berjajar, yang satu saya panggil, saya bisiki, tak suruh nyampaikan sampai ke 10 terakhir, engko rak beda. Enek sing dikurangi, enek sing ditambahi, ya. Jadi kacau balau. Lebih baik kita memang harus memasang telinga ini supaya kita itu mendengar. Dan ketika Petrus dan 2 murid lain melihat apa yang terjadi, akhirnya mereka yang terakhir mengatakan, ada suara yang mengatakan, inilah dia anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dan ketika mereka melihat tadi 3, tiba-tiba tinggal 1 kayak sulapan aja ya. Tinggal Yesus, berarti disuruh mendengarkan dia. Ya. Apakah tidak boleh mendengarkan nabi-nabi perjanjian lama? Boleh, tapi dia menggenapi para nabi. Dengarkan dia. Memang Yesus nabi kok ya. Ya itu kan gelar, itu kan suatu gelar yang diberikan karena orang bisa memenuhi kriteria nabi, sudah selesai. Tapi yang terakhir adalah bukan soal mukjizatnya, ya, tapi yang dikatakan di sini dengarkanlah dia. Dengarkan itu apa? Ketika Yesus ngomong, rungokno, ndak usah ngomong mukjizat-mukjizatan. Sebab apa? Iman mukjizat kalah jauh dengan iman kepada Yesus. Mukjizat tidak pernah ada kalau Allah tidak melakukannya. Nabi-nabi tidak bisa buat mukjizat kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak mau melakukannya. Dan Yesus bukanlah hanya sekedar nabi, dia Tuhan sendiri. Maka kalau Anda ingin bersama dengan Allah, bersama Yesus, satu kunci penting, dengarkanlah dia. Bagaimana Romo, saya tidak pernah ketemu Yesus? Enggak usah pakai ketemu-ketemuan. Dengarkanlah dia. Yesus sudah ngomong semua di dalam firman-Nya. Kita aja yang enggak mau baca, enggak mau mendengarkan firman-Nya. Kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Ku, merenungkan dan melakukannya. Kalau orang mendengar, dia akan mendengarkan firman-Nya, dia akan berusaha menjadi pelaku firman. Ini yang penting, bukan untuk membicarakan firman, bukan untuk berbicara firman, tetapi mendengarkan lalu menyimpan dan melakukannya. Semoga telinga kita diberi kepekaan untuk mendengarkan firman yang keluar dari setiap apa yang dikatakan Yesus, supaya kita
sungguh dapat menjadi pelaku firman. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terimalah persembahan ini yang menuntun kami menemukan kebahagiaan sejati dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Mari kita bersatu dalam kurban Ekaristi ini. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan dan berikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu dan masih berada di api penyucian. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Kita hening sejenak, kita persembahkan saudara-saudara kita yang telah meninggal, dan juga untuk intensi-intensi kita hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Diko dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita sempurnakan doa kita dengan doa sempurna seperti diajarkannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagi-Mu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah dia anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Ia mengundang kita untuk selalu mendengarkan apa yang dikatakan, agar kita mendapatkan kemuliaan bersama Dia dan layak diundang di dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Ya Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Dalam awan terdengarlah suara yang berkata, inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya surgawi, kami telah Kau kenyangkan dengan santapan ilahi. Mampukanlah kami untuk melakukan kebaikan bagi sesama, yang bersama-sama berziarah menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Berkatalah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian bersama seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas. Allah berkenan menaungi, melindungi, membimbing dalam kesempurnaan berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.